161 bab 161 pemenang. Setelah kondisi Lu Chen pulih, Wan'er berhenti berlatih seni suci pohon ilahi dan perlahan-lahan mengakhiri latihannya. Xiao Wan, Putri Mingyue berjalan mendekati Wan'er dan bertanya dengan heran, apakah ini seni suci pohon ilahi dari istana pohon ilahi? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa setelah Lu Chen menebas dengan pedangnya, dia menjadi lemah dan jatuh dari udara seperti seorang pasien. Dia hendak bergegas maju untuk meraih Lu Chen kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Chen menstabilkan tubuhnya setelah jatuh hanya 5 atau 6 kaki. Napasnya berubah dari lemah menjadi kuat, dan kondisinya pulih dengan cepat. Dia langsung sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan hidup yang kuat mengalir di sekelilingnya. Ketika dia melihat Wan'er berdiri di belakang Lu Chen, dia mulai mengerti bahwa Wan'er lah yang menggunakan sihir sakralnya untuk menyembuhkan Lu Chen. Hari itu, setelah Lu Chen pergi terburu-buru, Bai Ningsuang memperkenalkan Wan'er padanya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Wan'er yang cantik ini sebenarnya adalah calon murid istana Sekai Shenmu dan pembantu Lu Chen. Entah bagaimana, dia dan Wan'er langsung cocok, dan mereka menjadi sangat akrab dan cocok. Ya, Putri, Wan'er menanggapi, kita sepakat bahwa kau tak akan memanggilku Putri. Putri Mingyue sedikit tidak senang. Baiklah, Mingyue. Wan'er tersenyum, teknik pohon suci sangat kuat. Teknik ini dapat melepaskan begitu banyak vitalitas. Bisakah kau mengajariku? Putri Mingyue memegang tangan Wan'er dan bertanya. Tentu saja, apakah kamu seorang roh kayu? Wan'er bertanya. Tidak, bukan itu. Putri Mingyue merasa sedikit malu. Kalau begitu aku tidak bisa mengajarimu. Kamu bukan tubuh roh kayu. Kamu tidak bisa memasuki pintu dan kamu tidak bisa belajar. Kata Wan'er tak berdaya. Begitukah? Apakah ada solusi lain? Putri Mingyue bertanya. 2. Lu Chen merasa sedikit kecewa saat melihat kedua gadis itu mengobrol dan mengabaikannya. Untuk menunjukkan kehadirannya, dia berbicara sambil tersenyum, tetapi dia disela begitu dia membuka mulutnya. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Ada yang perlu saya bicarakan dengan Mingyue. Wan'er berkata sambil tersenyum. Jadi, apa yang kau inginkan, Putri? Jika itu menguntungkan, mengapa kita tidak membicarakannya? Agar kehadirannya terasa, Lu Chen tanpa malu bertanya pada Putri Mingyue. Tuan Lu, saya minta maaf. Ada sesuatu yang pribadi yang ingin saya bicarakan dengan Xiao Wan. Putri Mingyue menegakkan tubuhnya dengan sopan, membungkuk sedikit, lalu membawa Wan'er pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Hanya Lu Chen yang berdiri di sana, sedikit linglung. Putri Bulan, kamu tidak akan menyukai Wan'er, bukan? Wan'er adalah orang yang diinginkan istana Shenmu, dan bahkan jika Putri Mingyue ingin menculiknya, dia tidak bisa. Pada saat ini, guru besar Zhou terhuyung berdiri dari tanah, dan pangeran tertua juga memimpin anak buahnya untuk mengawal guru besar Zhou. Lu Chen, kamu berani melukai Grandmaster saat ini, kejahatan apa yang harus kamu lakukan? Pangeran tertua sangat marah, menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak, kemarilah, tangkap Lu Chen dan eksekusi dia di tempat. Puluhan pengawal istana bergegas keluar, ingin menangkap Lu Chen, tetapi mereka tercengang oleh sebuah suara. Siapapun yang berani menyentuh Lu Chen akan dibunuh oleh pangeran ini beserta seluruh klannya. Ming Hao berjalan mendekat dengan wajah dingin, diikuti oleh Jenderal Kanan Xin Yue. Xin Yue awalnya terluka parah, tetapi ia mendapat perawatan dari Miao Yan dan lukanya telah sembuh. Ming Hao, bukan urusanmu kalau aku membunuh seseorang. Pangeran tertua berteriak dengan marah. Lu Chen adalah sahabatku. Jika kau menyentuhnya, kau akan menyentuhku. Mengapa kau tidak mencoba menyentuhnya? Ming Hao tidak mau kalah dan menanggapi dengan dingin. Aku tidak berani menyentuhnya. Percaya atau tidak, aku bahkan berani menyentuhmu. Tatapan mata sang pangeran tertua berubah dingin dan penuh niat membunuh, tangannya terkepal erat, dan dia hendak meledak. Aku sudah lama tidak bertanding denganmu. Apakah kamu ingin bertanding denganku di depan umum? Ming Hao juga mengepalkan tangannya dan menerima tantangan itu dengan santai. Kedua pria itu hampir berkelahi. Semua pengawal istana menjadi pucat dan mundur satu demi satu, berharap agar pertarungan antara para dewa dan diri mereka sendiri tidak mendapat masalah. Ini adalah kompetisi seni bela diri, tidak pantas bagi kalian para pangeran untuk berkompetisi. Sebuah suara keras datang, mengejutkan pangeran tertua dan bahkan mengubah ekspresinya. Karena ini adalah suara Zhu Feichen, penuh energi, tidak seperti suara orang yang terluka. Hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik alam Yuandan di seluruh tempat tersebut, satu adalah Zhu Feichen dan yang lainnya adalah guru besar Zhou. Sekarang guru besar Zhou terluka parah. Jika Zhu Feichen baik-baik saja, akibatnya bisa dibayangkan begitu perkelahian terjadi. Benar saja, Zhu Feichen datang, dengan aura yang kuat dan tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Namun, Miao Yan yang mengikuti Zhu Feichen tampak tidak begitu baik dan napasnya agak lemah, seolah-olah dialah yang terluka. Benar saja, Miao Yan lah yang menyembuhkan luka Zhu Feichen. Hanya saja ranah Zhu Feichen terlalu tinggi, dan kultivasi Miao Yan tidak cukup baik.
Demi mengobatinya, Miao Yan hampir menghabiskan energi dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya, dan sekarang bahkan berjalan pun sedikit sulit baginya. Mengikuti Zhu Feichen ada sekelompok besar orang, termasuk para tetua sekte Xuantian, penjaga paviliun yang dipimpin oleh Bai Ningsuang, dan tim perlindungan pedagang yang dipimpin oleh Master Paviliun. Kedua tim yang kuat itu bersatu untuk mengalahkan para penjaga kekaisaran yang dibawa oleh pangeran tertua. Pangeran, ayo kita pergi. Guru besar Zhou tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari apapun yang baik hari ini, dan takut kalau pangeran tertua yang pemberani tetapi gegabah itu akan melakukan sesuatu yang gegabah, jadi dia berbicara. Tunggu saja dan lihat, nak. Hati-hati kalau keluar. Pangeran tertua memang ingin bertarung dengan Ming Hao, tetapi dia khawatir guru besar Zhou akan terluka, jadi dia harus menyerah. Dia menatap Lu Chen dengan tajam, mengancamnya, membantu guru besar Zhou berdiri, dan membawa orang banyak pergi. Final kompetisi Wumen telah berakhir, dan pemenang pertama adalah murid Fei Xiamen, Lu Chen. Pada saat ini, ketua hakim yang baru saja pulih dari kepanikannya, takut akan timbul komplikasi lebih lanjut, jadi dia buru-buru membuat pengumuman dengan suara keras. Adapun tempat kedua, pria itu meninggal tanpa tempat pemakaman, jadi jangan kita bicarakan dia. Lu Chen, kamu memiliki kekuatan tak terbatas, kamu pantas mendapatkannya. Dengan kekuatan tingkat ketiga alam transformasi spiritual, dia membunuh seorang prajurit alam transformasi spiritual tingkat ke-9 dengan pedangnya. Kekuatan tempur ini tak tertandingi. Karangan bunga juara kompetisi Wumen tahun ini benar-benar jatuh di Dengzhou Feixiamen. Sungguh tidak terduga. Sekte Feixia benar-benar telah mendidik murid yang sangat kuat. Aku juga ingin pergi ke Sekte Feixia. Saya juga meminta anak saya untuk pergi ke Feixiamen. Jutaan orang di tempat kejadian merasa gembira dan bersorak untuk Lu Chen. Banyak sekali prajurit muda yang sangat mengagumi Lu Chen dan menganggapnya sebagai idola. Pedang itu membunuh seorang master tingkat 9 dari alam Linghua dan melukai seorang pria kuat di alam Yuandan. Kekuatan tempur yang tidak biasa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah bisa dilampaui. Di mata banyak prajurit muda, jika mereka memiliki setengah dari kekuatan tempur Lu Chen, mereka akan mampu menonjol dari kerumunan. Sesuai dengan konvensi, juara kompetisi seni bela diri akan dihargai dengan berendam di kolam darah binatang selama sehari. Hakim ketua berbicara keras lagi. Mendengar ini, kegembiraan orang banyak mencapai puncaknya, dan banyak orang merasa iri, cemburu, dan benci kepada Lu Chen. Kolam darah binatang buas adalah tempat suci paling berharga dari dinasti Yongming. Kolam ini dipenuhi dengan darah binatang buas tingkat tinggi yang berharga. Berendam di kolam ini dapat membuat tubuh menjadi kuat. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak prajurit. Namun, kolam darah binatang ada di keluarga kerajaan, dan tidak semua orang bisa masuk dan berendam di dalamnya. Selain para pangeran dan putri, serta sejumlah menteri dan jenderal yang berkuasa, hanya pemenang kompetisi seni bela diri tahunan yang mendapat kehormatan ini. Saudara Lu, aku akan menemanimu ke kolam darah binatang. 162 bab 162, Saudari Sumpah. Ming Hao menatap Lu Chen dengan mata berbinar dan wajah penuh kegembiraan. Raja Pil Agung tingkat 9, yang kekuatan tempurnya melampaui alam transformasi spiritual tingkat 9, juga membantunya mendapatkan dua kekuatan utama Paviliun Pil dan Paviliun Pedagang. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Orang seperti itu pasti layak untuk dituntun ke kolam darah binatang olehnya secara pribadi. Namun, Lu Chen tidak sebegitu menginginkannya. Mandi. Apa yang akan kamu lakukan terhadapku? Kamu mau berendam juga? Setelah itu, Anda bisa pergi dan merendamnya sendiri. Saya tidak terbiasa melihat dua pria dewasa mandi bersama. Jangan ganggu pangeran keempat. Mandi saja, aku bisa melakukannya sendiri. Meskipun dia memikirkannya, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, jadi Lu Chen menolaknya dengan sangat bijaksana. Pergilah, pilihlah 100 dayang istana yang muda dan cantik, lalu kirim mereka ke kolam darah binatang untuk melayani saudara Lu. Ming Hao berbalik dan memberi instruksi kepada seorang penjaga. Tidak, aku terbiasa mandi sendirian. Aku menghargai kebaikan hati pangeran keempat. Lu Chen terkejut dan bergegas menghentikannya. Apa kau bercanda? Dengan 100 dayang istana, bukankah dia akan menjadi orang mesum? Lagi pula, merendam darah binatang buas itu tepat untuk melatih teknik pembentukan tubuh, jadi dia harus menambahkan sesuatu ke dalamnya, dan sebaiknya tidak memberitahu siapapun. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Royal Beast Blood Pool semuanya berstatus terkemuka. Jika tidak ada yang melayani mereka, bukankah itu akan menjadi lelucon? Kata Ming Hao, mengapa tidak membiarkan Ming Yue pergi? Bai Ningsuang tiba-tiba mengatakan sesuatu bagaikan guntur di langit cerah, mengejutkan semua orang. Semua mata langsung tertuju pada Ming Hao. Semua orang tahu bahwa Ming Hao dan Ming Yue memiliki hubungan yang sangat baik. Ming Yue fokus pada kultivasi dan tidak membicarakan tentang pernikahan. Banyak pria yang mengagumi Ming Yue ditolak oleh Ming Hao, termasuk lamaran putra mahkota kekaisaran Ruofeng. Jika adikku berkenan, aku tak keberatan.
Ming Hao mempertimbangkan selama 1/4 jam sebelum membuat keputusan, yang cukup mengejutkan. Kalau saja Ming Hao masih seperti dulu, dia pasti sudah menolak mentah-mentah tanpa ada ruang untuk negosiasi. Dari sini kita dapat melihat bahwa Lu Chen sangat dihargai oleh Ming Hao dan juga sangat beruntung. Saya punya masalah dengan itu. Penentangan Lu Chen bahkan lebih mengejutkan. Putri Ming Yue adalah wanita tercantik di ibu kota, bukankah itu hebat? Tidak hanya itu, Putri Ming Yue juga seorang jenius seni bela diri dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bukankah dia layak untukmu, Lu Chen? Aneh sekali kalau Anda ada yang keberatan. Wanner adalah pembantuku, biarkan dia menemaniku. Melihat kerumunan yang tercengang, Lu Chen tidak punya pilihan selain menggendong Wanner dan melarikan diri. Bagaimanapun, Wanner pernah melihatnya berendam dalam darah binatang sebelumnya, jadi Wanner baik-baik saja. Di mana Wanner? Miao Yan melihat sekelilingnya namun tak melihat Wanner. Dia bilang ada sesuatu yang harus didiskusikan dengan sang putri, lalu mereka berdua lari entah kemana. Kata Lu Chen, saya akan mencarinya. Zhu Feichen melayang ke udara, 100 kaki di atas tanah, dan menatap bumi dari langit, dengan radius 100 mil dengan pemandangan panorama. Mereka berada di belakang lapangan bela diri, di sebuah bukit kecil. Zhu Feichen membalas pesan dan semua orang bergegas keluar. Lereng bukit kecil, ada sebuah gundukan kecil dengan 3 batang dupa tertancap di dalamnya, dan di depannya ada 2 gadis cantik tengah berlutut, menyembah langit dan bumi. Di akhir, ada saling sapa. Batuk, terdengar batuk dari belakang. Kedua gadis itu terkejut dan segera berdiri. Baru kemudian mereka menyadari bahwa banyak orang telah datang. Wajah mereka memerah dan mereka mulai bergerak dengan canggung. Anda, Lu Chen menghela nafas dan bertanya dengan tidak senang, kalian menyembah langit, bumi dan satu sama lain, apakah kalian mencoba untuk menikah? Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Wanner memotongnya, Tuan muda, kita akan menjadi saudara angkat. Oh. Lu Chen tiba-tiba menyadari, ada baiknya dia tidak mengucapkan kata pernikahan, kalau tidak, akan memalukan. Sangat menarik bahwa 2 gadis kecil belajar bersumpah persaudaraan dengan kami, para pria dewasa. Zhu Feichen tertawa terbahak-bahak. Kakak Xiao Wan. Ming Hao melangkah maju dan membungkuk pada Wanner. Saya harus mengatakan bahwa Ming Hao adalah orang yang cerdas dan sangat pandai menangani berbagai hal. Mengetahui bahwa Wanner adalah seorang pelayan dan ada kesenjangan besar antara levelnya dan Ming Yue, dia mengambil inisiatif untuk mengakui Wanner sebagai saudara perempuannya dan meningkatkan statusnya. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan apakah Wanner layak berteman dengan Ming Yue. Bawahanmu memberi salam kepada Putri Xiao Wan. Xin Yue maju selangkah dan memberi hormat pada Wanner juga. Kedua tuan dan pelayan ini, yang satu tua dan yang satu muda, keduanya memiliki bakat-bakat kelas 1. Namun, Lu Chen masih cukup puas dengan cara Ming Hao menangani masalah ini. Pemimpin masa depan seharusnya memiliki kebijaksanaan seperti itu. Pembantumu telah menjadi seorang putri. Mulai sekarang, statusnya lebih tinggi darimu. Kau tidak bisa lagi memerintahnya dengan seenaknya. Zhu Feichen berkata kepada Lu Chen dengan riang. Status Xiao Wan di Sekte Feixia awalnya lebih tinggi dari Lu Chen. Miao Yan melirik Lu Chen sambil tersenyum, lalu berkata, lagi pula, Xiao Wan adalah calon murid sejati Istana Sawai Senmu. Statusnya sangat mulia dan telah lama berada di atas kita. Di luar dunia, Istana Senmu, sebuah sekte besar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa seorang pelayan Lu Chen akan memiliki status yang begitu mulia. Bahkan Ming Hao dan Xinyu sedikit tersipu. Dalam sekte besar di luar dunia, setiap pengikut biasa memiliki status lebih mulia daripada pangeran sekuler. Terlebih lagi, Xiao Wan adalah murid sejati. Apakah mereka membutuhkan bantuan Anda untuk meningkatkan status mereka? Xiao Wan dan Ming Yue menjadi saudara perempuan, yang akan meningkatkan status keluarga Ming Anda. Tidak, Wanner sama sekali bukan bangsawan. Wanner akan selalu menjadi pelayan tuan muda. Wanner segera menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi pada Lu Chen. Wanner dan Ming Yue langsung akrab dan menjadi saudara perempuan dengan nama keluarga yang berbeda. Tuan muda, apakah Anda tidak keberatan? Ini adalah hal yang baik, dan saya tentu tidak akan keberatan dengan hal itu. Lu Chen tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku memenangkan kompetisi women dan diberi hadiah perjalanan ke kolam darah binatang. Kau harus menemaniku. Wanner mengangguk dan mengikuti Lu Chen, bersiap untuk turun gunung. Tiba-tiba, kehampaan berguncang, mengejutkan semua orang. Sepasang tangan giok seputih salju tiba-tiba muncul dan merobek kekosongan. Seorang wanita berjubah hijau berjalan keluar dari kekosongan yang terkoyak. Wanita itu memiliki wajah yang halus dan alis yang indah. Dia sangat cantik, ada kesan berwibawa di antara kedua alisnya dan dia memiliki aura yang kuat. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui usia wanita itu, seolah-olah waktu telah dibekukan dan penampilannya pun telah dibekukan. Guru Miao Yan memberi salam kepada guru. Begitu Miao Yan melihat wanita itu, dia langsung jatuh ke tanah dan berteriak kegirangan.
Xiao Miao, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Wanita cantik itu mendesah, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Miao Yan dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya, seolah-olah dia sedang menyentuh putrinya sendiri. Miao Yan juga merindukan gurunya. Miao Yan berkata sambil terisak-isak. Baiklah, berhentilah menangis dan bangun. Mari kita selesaikan urusan kita dulu. Aku harus kembali secepatnya. Wanita cantik itu berkata dengan serius. Ya, guru. Miao Yan berdiri, menyeka air matanya, dan memperkenalkan wanita cantik itu kepada semua orang. Semuanya, ini Lan Xiang, kepala istana-istana Shenwu. Kami di sini untuk menemui kepala istana Lan. Semua orang tunduk-tunduk. Bahkan Lu Chen segera mengepalkan tinjunya dan melakukan hormat prajurit. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Lan Xiang melirik semua orang, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan membantu Waner berdiri dari kejauhan. Siapa namamu, gadis kecil? Lan Xiang menatap Waner dengan saksama dan bertanya sambil tersenyum. Namaku Xiao Wan. Waner menjawab dengan takut-takut. Itu memang pohon roh bela diri tingkat surga. Aku belum pernah melihat roh kayu yang sebagus itu selama bertahun-tahun. Lan Xiang menatap Waner dan terus mengangguk, wajah cantiknya dipenuhi kegembiraan, seolah dia lebih bahagia daripada jika dia menemukan harta karun langka. 163 bab 163 itu tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Miao, kamu telah menemukan tubuh roh kayu yang sangat bagus untuk istana Shenwu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lan Xiang sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk memuji Miao Yan. Miao Yan tadinya adalah pembantunya, namun sayang bakat Miao Yan terlalu buruk dan kemajuan kultivasinya terlalu lambat, sehingga menurut peraturan dia tidak dapat lagi tinggal di istana Shenwu. Dia tidak punya pilihan lain selain melepaskan Miao Yan kembali ke dunia sekuler, sehingga Miao Yan bisa bertemu dengan orang yang cocok di dunia sekuler dan diajari seni sakral pohon suci. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian tahun, Miao Yan tiba-tiba mengirim seseorang untuk mengantarkan surat, mengatakan bahwa ia telah menemukan seorang pendekar tubuh roh kayu yang hebat. Ia terkejut sekaligus senang, lalu meletakkan semua barangnya dan segera bergegas ke sana. Inilah yang seharusnya dilakukan Miao Yan. Miao Yan berkata cepat. Aku akan menerimamu sebagai murid sejatiku. Silakan ikuti aku. Lan Xiang berkata pada Waner sambil tersenyum. Adot aku tidak bisa pergi sekarang. Waner menjawab dengan tergesa-gesa. Mengapa? Lan Xiang tertegun dan sedikit bingung. Tahukah kamu, tidak peduli berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya, dia menolak untuk menerima mereka. Mengapa gadis ini begitu bodoh? Tuan muda membutuhkan teknik pohon suci milikku. Waner melirik Lu Chen dan menjelaskan. Lan Xiang mengikuti pandangan Waner dan melihat Lu Chen, tetapi menemukan bahwa ada kekacauan di tubuh Lu Chen, yang membuatnya tidak dapat melihat menembus kultivasi Lu Chen. Dia tidak bisa menahan rasa herannya, ada orang seperti itu di dunia sekuler yang bisa mencegahnya melihat. Monster macam apa Lu Chen ini? Dunia ini sungguh luas, ada berbagai macam orang. Jika itu orang lain, dia tidak akan repot-repot memperhatikannya, tetapi pemuda ini adalah majikan Xiao Wan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, bagaimana Xiao Wan bisa mengikutinya dengan tenang? Oleh karena itu, dia harus memahami alam Lu Chen sebelum dia dapat meresepkan obat yang tepat. Sangat mudah untuk mengetahui alam Lu Chen, yang pertama adalah bertanya langsung, dan yang kedua adalah membiarkan Lu Chen melepaskan auranya. Apa tingkat kultivasi Anda saat ini? Lan Xiang bertanya langsung pada Lu Chen. Tingkat ketiga dari alam transformasi spiritual. Lu Chen menjawab. Lan Xiang memikirkannya, menyeka cincin luar angkasa di tangannya, dan mengeluarkan botol kristal seukuran telapak tangan. Ini adalah saripati pohon dewa roh kuno. Pohon ini mengandung vitalitas yang kuat. Hanya satu tetes yang diproduksi dalam setahun. Pohon ini sangat berharga. Kami menyebutnya saripati dewa roh. Mengonsumsinya dapat meningkatkan vitalitas. Efeknya mirip dengan seni sakral pohon suci. Lan Xiang memasukkan botol kristal itu ke tangan Lu Chen dan berkata, energi dari cairan spiritual terlalu besar, dan ada beberapa efek serangan balik. Orang-orang dengan alam rendah tidak boleh meminumnya, tetapi kamu telah memasuki alam transformasi spiritual, dan kamu dapat menahan serangan balik dari cairan spiritual. Terima kasih, Tuan Lan. Lu Chen memegang botol cairan saripati spiritual dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Inti dari pohon suci kuno adalah hal yang baik. Cairan esensi ini adalah esensi dari pohon dewa spiritual kuno. Cairan ini ribuan kali lebih baik daripada air dewa spiritual biasa yang diproduksi oleh pohon dewa spiritual kuno. Meskipun air spiritual biasa memiliki efek yang baik, ia hanya dapat melindungi meridian jantung dan menjaga orang tetap hidup. Esensi spiritual ini dapat langsung menyembuhkan luka dan dengan cepat mengisi kembali energi fisik, yang setara dengan membawa Waner bersama Anda. Di masa depan, ketika dia menggunakan Zantian, dia akan dapat dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya bahkan jika Waner tidak ada. Kultivasi Anda relatif rendah. Jika Anda membutuhkannya, cukup ambil satu tetes saja.
Botol esensi spiritual ini cukup untuk Anda gunakan berkali-kali. Lan Xiang takut Lu Chen akan mengambilnya dengan ceroboh, jadi dia memberinya peringatan lagi. Meskipun menggunakan sebotol cairan saripati spiritual untuk menggantikan Waner tidak dapat menyelesaikan beberapa kekhawatiran Waner, itu juga menyelesaikan kekhawatiran Waner tentang Lu Chen dengan sempurna. Tuan muda, Waner akan pergi. Waner tiba-tiba berlutut di depan Lu Chen, air mata mengalir di matanya. Dia menangis begitu keras hingga matanya basah. Aku merasa sangat kasihan padanya. Dia juga tahu hari itu akan tiba cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka akan datang secepat itu. Dia datang ke keluarga Lu bersama Lu Zhengru saat dia berusia kurang dari 10 tahun, dan telah melayani Lu Chen sampai sekarang. Dia tidak pernah meninggalkan Lu Chen, dan bahkan mengikuti Lu Chen di jalur seni bela diri tanpa ragu-ragu. Sekarang dia harus meninggalkan Lu Chen, dia sangat enggan dan sedih, tetapi dia tahu dia harus pergi. Pergilah keluar dunia, pergilah ke istana Shenmu, berlatihlah dengan giat, dan jadilah kuat, maka kamu bisa menyelamatkan kepala keluarga, Lu Zhengru. Silakan, kau tahu kita akan segera bertemu di dunia luar. Lu Chen membantu Waner berdiri, dengan perasaan berat hati dan tekanan yang tak terlukiskan di hatinya. Kepala istana Shenmu datang untuk mengundangnya secara pribadi, yang menunjukkan betapa dia menghargai Waner. Jika Waner mengikutinya, masa depannya pasti akan cerah, dan dia akan dapat melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Tuan muda, harap berhati-hati. Waner bersujud kepada Lu Chen dengan air mata di matanya, lalu berdiri, berjalan ke arah Miao Yan, berlutut perlahan, dan bersujud juga, Tuan Miao, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Waner sangat bersyukur dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakanmu. Miao Yan membantu Waner berdiri dan berkata dengan penuh perasaan, jika kamu sudah mencapai keberhasilan dalam kultivasimu di masa depan, datanglah kembali untuk mengunjungiku. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Miao Yan, Waner berjalan ke arah Putri Mingyue lagi, berlutut, dan berkata, kakak, aku mengandalkanmu. Putri Mingyue juga meneteskan air mata. Dia segera membantu Waner berdiri dan mencegahnya membungkuk. Mengenai permintaan Waner, Putri Mingyue tampak enggan, tetapi dia tetap mengangguk dengan sungguh-sungguh dan setuju. Tidak seorang pun tahu apa yang diminta Waner kepada Putri Mingyue. Kakak, aku tidak bisa menemani tuan muda berendam dalam darah binatang buas, kau saja yang pergi. Kata Waner lagi. Putri Mingyue tersipu dan tertegun sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan setuju. Miao Yan, kamu telah menemukan Xiao Wan dan telah memberikan kontribusi besar bagi istana Shenmu. Aku akan mengirim seseorang untuk memberimu hadiah nanti. Melihat hal itu hampir selesai, Lan Xiang berbicara. Miao Yan dengan hormat mengantar tuannya pergi. Miao Yan tahu bahwa Lan Xiang akan pergi, jadi dia berlutut untuk mengantarnya pergi. Baiklah, ayo berangkat. Lan Xiang mengulurkan tangannya dan membuat lubang besar di kehampaan, lalu menarik Waner dan berjalan memasuki kehampaan. Tuan muda, jaga dirimu baik-baik. Aku akan menunggumu di dunia luar. Pada saat kekosongan itu pulih, tangisan terakhir Waner terdengar, menyayat hati dan memilukan. Lu Chen tidak menjawab, tetapi hanya mengedipkan mata merahnya, berusaha keras untuk tidak membiarkan air mata panas mengalir keluar. Sebenarnya tidak ada gunanya untuk menjawab, kekosongan itu telah sembuh dan Waner tidak dapat mendengar apapun sama sekali. Istana Shenmu adalah sekte besar yang hampir setenar sekte Xuan Tiandao. Pada saat ini, Zhu Feichen menghela napas, orang-orang yang memiliki bakat baik langsung pergi ke sekte-sekte besar di luar dunia. Saya telah berlatih keras selama bertahun-tahun, tetapi saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sekte Xuan Tiandao. Memang benar bahwa orang akan mati jika dibandingkan dengan orang lain, dan barang-barang akan dibuang jika dibandingkan dengan orang lain. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhu Feichen dan mendesah dalam hatinya. Master Zhu, tolong berhenti bicara. Jika Anda terus berbicara, Anda benar-benar harus membuangnya. Leluhurmu telah menerimaku sebagai muridnya. Tidak lama lagi aku akan pergi ke sekte Xuan Tiandao, yang tidak memenuhi syarat untuk kau datangi. Jika saatnya tiba, di mana Anda harus membuangnya? Baiklah, waktunya sudah hampir tiba. Saudara Lu, cepatlah ke kolam darah binatang. Ming Hao keluar untuk memecah suasana perpisahan yang menyedihkan. Meskipun kejadian tadi mengejutkannya, orang-orang kuat dari dunia lain itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia harus fokus pada kenyataan. Aku akan pergi dengan Lu Chen. Putri Mingyue berbicara, suaranya agak rendah, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Kakak, apakah kamu sudah memikirkannya? Ming Hao bertanya. Aku sudah berjanji pada Waner, kata Putri Mingyue. Ming Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu karakter adiknya, lembut di luar tetapi kuat di dalam, dia tidak akan mudah berjanji. Jika Anda sudah berjanji, tepatilah janji Anda. Putri, tidak perlu merepotkanmu. Waner sudah pergi, jadi aku akan pergi sendiri. Lu Chen menolak dengan sopan. Aku menggantikan Waner, ini tidak ada hubungannya denganmu. Putri Mingyue berbicara dengan nada tegas dan sikap teguh, tidak memberi ruang bagi Lu Chen untuk menolak.
164 bab 164 tidak ada obatnya. Kolam darah binatang berada di aula di sisi istana. Ada penjaga kekaisaran yang ditempatkan di sini dan tempat itu dijaga ketat. Setelah memasuki aula, penjaga membuka pintu menuju bawah tanah, dan Putri Mingyue membawa Lu Chen masuk. Melangkah ke tangga batu spiral, kedalaman di bawahnya setidaknya 100 kaki. Putri, kamu dan Wanner baru saling kenal beberapa hari, bagaimana kalian bisa menjadi saudara angkat? Lu Chen memecah kesunyian dan bertanya sambil berjalan. Kami langsung cocok, Putri Mingyue menjawab singkat. Jadi, apa yang Wanner minta padamu saat dia pergi? Lu Chen bertanya lagi, dia memintaku untuk menjagamu. Putri Mingyue berkata tanpa ekspresi. Lu Chen tertegun. Sudah menjadi takdirnya untuk pergi ke istana Shenmu. Dia punya firasat bahwa dia akan segera pergi, tetapi dia tidak bisa membiarkanmu pergi, jadi aku menyetujui permintaannya. Kata Putri Mingyue, kalau begitu, aku tidak perlu memintamu untuk menjagaku. Lu Chen memegang dahinya dengan tangannya, tidak bisa berkata apa-apa. Wanner benar-benar berkulit tebal. Mingyue adalah seorang putri, bukan seorang pembantu. Bagaimana mungkin aku meminta seorang putri melakukan hal seperti itu? Sekalipun sang putri bersedia, dia tidak akan mau melakukannya karena dia tidak begitu mengenalnya. Wanner berkata bahwa dia khawatir orang lain akan menjagamu. Putri Mingyue berkata lagi, gadis ini, Lu Chen tidak tahu harus berkata apa, jadi dia harus terus berjalan hingga mencapai bawah tanah. Itu adalah gua bawah tanah yang besar, dihiasi mewah dan terang benderang. Di tengah gua terdapat sebuah kolam besar, panjangnya 3 meter dan lebarnya 1 meter. Kolam itu penuh dengan darah hewan, yang memiliki bau amis yang kuat dan aura yang sangat menakutkan. Darah binatang tingkat 4. Mata Lu Chen berbinar. Darah binatang tingkat 4 jelas jauh lebih baik untuk pembentukan tubuh daripada darah binatang tingkat 3. Namun, di dunia sekuler, binatang tingkat keempat sangat langka, dan keluarga kerajaan pasti menghabiskan banyak uang untuk membangun kolam darah binatang ini. Ya, kolam darah binatang buas hanya berisi darah binatang buas tingkat keempat. Hanya darah binatang buas tingkat keempat yang memiliki efek terbaik dalam memperkuat tubuh. Putri Mingyue mengangguk, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Tidak, aku sudah merendamnya. Putri Mingyue dengan cepat menolak, lagi pula, energi darah binatang tingkat 4 terlalu kuat. Darah itu hanya perlu direndam setahun sekali. Tidak akan efektif jika direndam lebih dari setahun sekali. Lu Chen tidak mengatakan apa-apa, karena Putri Mingyue benar. Memang tidak disarankan untuk merendam darah binatang sekuat itu terlalu lama, jika tidak maka akan memiliki efek yang kontraproduktif. Namun, itu untuk orang biasa. Jika ada teknik pembentukan tubuh dengan darah binatang, itu akan berbeda. Ambil contoh Lu Chen, selama dia berlatih teknik pembentukan tubuh darah binatang, dia bisa menyerapnya terus-menerus sampai semua darah binatang terserap. Mandilah, Wanner akan bergabung denganmu. Putri Mingyue memandang Lu Chen dan tiba-tiba bertanya tentang ini. Lu Chen berhenti sebentar, menatap Putri Mingyue, dan teringat seseorang. Embun beku putih, Master Pavilion Bai yang pendiam selalu mengajukan pertanyaan serta ide yang baru dan aneh. Putri Mingyue benar-benar mirip dengan Bai Ningsuang dalam hal ini. Tidak, dia hanya menonton. Lu Chen menjawab, kalau begitu aku juga akan menonton. Kata Putri Mingyue, Wanner punya satu kelebihan, apapun yang dilihatnya, dia akan merahasiakannya. Kata Lu Chen, aku berbeda, aku tidak akan melihatmu. Setelah Putri Mingyue selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap Lu Chen. Sebenarnya, kamu hanya perlu menemaniku ke sini. Aku akan tinggal di sini seharian penuh. Kamu sebaiknya kembali. Kata Lu Chen, saya bisa berdiri sehari semalam tanpa masalah. Putri Mingyue berkata dengan tegas. Maumu, Lu Chen terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Putri Mingyue sangat mirip dengan Bai Ningsuang, tenang, gigih, dan akan melakukan yang terbaik sampai akhir begitu dia memutuskan sesuatu. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil dan menaburkannya ke dalam kolam darah binatang buas. Darah binatang buas yang tenang itu segera mulai mendidih. Pil darah mendidih biasa yang digunakan Lu Chen untuk merendam darah binatang buas di gunung ganas besar tidak efektif. Setelah kembali, ia secara khusus memurnikan sejumlah pil darah mendidih bermutu tinggi sebagai cadangan, yang berguna sekarang. Apa yang kau lakukan? Mengapa darah binatang buas ini mendidih? Ketika Putri Mingyue mendengar suara aneh itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Dia terkejut melihat bahwa seluruh genangan darah hewan itu tampak mendidih. Saya menambahkan beberapa bahan untuk mengaktifkan aktivitas darah binatang dan membuatnya lebih mudah diserap. Kata Lu Chen, tidak, energi darah binatang buas ini sangat besar. Jika orang biasa menyerap terlalu banyak, itu akan menghancurkan tubuh mereka. Putri Mingyue berkata cepat, masalahnya, saya bukan orang biasa. Lu Chen terkekeh dan berjalan langsung ke kolam darah binatang tanpa melepaskan pakaiannya, menyerap darah binatang dengan nyaman.
Dengan berlatih teknik tempering tubuh darah binatang, tubuhnya mulai menyerap darah binatang tingkat keempat yang berharga, memperkuat tubuh fisiknya melalui darah binatang yang masuk ke dalam tubuhnya. Darah binatang tingkat 4 jauh lebih kuat dan lebih efektif daripada darah binatang tingkat 3. Lu Chen segera merasakan perubahan dalam tubuhnya, yang menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Saat kita berendam dalam darah binatang, kita membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Kita hanya menyerap sebanyak yang tubuh kita mampu. Kita tidak berani menyerapnya secara aktif. Putri Mingyue merasakan keterampilan seperti apa yang sedang dipraktikkan Lu Chen, dan kemudian melihat Lu Chen secara aktif menyerap darah binatang buas. Dia tercengang, kamu menyerap begitu banyak darah binatang buas, apakah kamu tidak takut meledak? Jangan khawatir, semakin banyak Anda menghirupnya, semakin kecil kemungkinan meledak. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu sungguh aneh. Putri Mingyue tidak mengerti apa yang dikatakan Lu Chen, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Putri, jika aku menghisap semua darah binatang buas itu, apakah istana akan keberatan? Melihat Putri Mingyue menatapnya dengan bingung, Lu Chen hanya menemukan topik acak untuk mencegah Putri Mingyue bertanya lebih lanjut. Tidak, karena kami membukanya untukmu, kami tidak takut kau akan menghisap semua darahnya. Putri Mingyue menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, sejak kolam darah binatang buas dibangun, tidak ada seorang pun yang mampu menyedot semua darah binatang buas di kolam itu, bahkan seinci pun. Kalau begitu, bersiaplah untuk membuka matamu. Lu Chen terkekeh, namun tiba-tiba, senyumnya membeku dan ekspresinya berubah drastis. Darah binatang beracun. Dahi Lu Chen dipenuhi keringat, wajahnya membiru, seluruh tubuhnya dipenuhi racun, dan dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Apa? Berhenti berendam dan naiklah. Putri Mingyue terkejut dan mengulurkan tangannya untuk menarik Lu Chen berdiri. Jangan sentuh aku, kau akan diracuni jika kau menyentuh darah binatang itu. Lu Chen melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, seseorang telah memasukkan racun ular hantu berkepala merah ke dalam darah binatang buas itu. Racun ini tidak langsung mematikan, tetapi begitu meletus, tidak ada penawarnya. Satu tetes racun dapat membunuh 1 miliar orang. Tidak ada obatnya. Putri Mingyue sangat cemas hingga hampir menangis. Wanner mempercayakan Lu Chen kepadanya, tetapi dia sendiri yang merawat Lu Chen hingga meninggal. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada Wanner? Itu berlaku untuk orang lain, tapi belum tentu berlaku untuk saya. Saya punya banyak cara untuk mendetoksifikasi diri. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil Baiji dan menelannya. Setelah puluhan kali menarik napas, Lu Chen bukan saja tidak kunjung membaik, tetapi wajahnya malah semakin membiru dan dia menjadi lebih keracunan. Tidak, pil Baiji tidak efektif. Lu Chen mengerutkan kening dan menjadi sedikit panik. Metode detoksifikasinya yang paling ampuh adalah Baijidan. Jika Baijidan saja tidak dapat mendetoksifikasi racun, maka racun itu benar-benar tidak dapat disembuhkan. Bahkan cairan esensi spiritual pun tidak berguna. Itu adalah air ajaib yang dapat memulihkan kekuatan fisik dan menyembuhkan luka, tetapi tidak dapat mendetoksifikasi. Aku akan memanggil tabib istana. Dia sangat ahli dan pasti bisa menyelamatkanmu. Mata indah Putri Mingyue berubah merah dan dia bergegas pergi. Tunggu, jangan pergi, bantu aku dengan sesuatu dulu. 165 bab 165 nafas terputus. Ada apa? Melihat nafas Lu Chen semakin melemah, Putri Mingyue menjadi sangat cemas. Orang yang meracunimu masih di sini. Cari tahu dia. Lu Chen berkata dengan lemah. Meskipun ia diracuni dan seluruh tubuhnya semakin lemah, kekuatan jiwanya tidak terkikis oleh racun itu. Ia menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari di dalam gua, dan menemukan orang lain bersembunyi di sana. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang bersembunyi di sini pastilah orang yang meracuni. Siapa ini? Mata Putri Mingyue berubah dingin dan dia mulai mencari di seluruh gua. Wah! Tiba-tiba pintu lemari terbuka dan sesosok tubuh berlari keluar dari lemari dan langsung menuju tangga batu. Siapa? Putri Mingyue berteriak dengan marah, dan sosoknya melesat saat dia mengejarnya. Putri Mingyue sangat lincah dan menyusul pria itu hanya dalam satu tarikan napas. Tiba-tiba, sebilah pedang muncul di tangan lelaki itu, dan dia menebas Putri Mingyue dengan punggung tangannya. Pria itu menyerang terlalu cepat, dan pedang di tangannya adalah senjata kelas atas. Putri Mingyue harus menghindari ujung tajamnya dan mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan itu. Pria itu memaksa Putri Mingyue mundur dengan pedang, dan tanpa menaiki tangga batu, dia terbang langsung ke udara, bersiap untuk melarikan diri dari gua bawah tanah. Tinggal, Putri Mingyue menendang dengan kaki kanannya dan terbang lurus ke atas, memancarkan aura ke udara. Dia sebenarnya berada di alam Yuan dan setengah langkah. Telapak tangan yang mencairkan surga. Dengan satu tepukan telapak tangannya, ruang itu bergetar. Kekuatan telapak tangan yang kuat membuat seluruh gua bawah tanah berdesir. Aliran udara yang tertutup melonjak, membentuk gelombang udara besar yang melesat ke atas dan mendorong pria di udara itu ke atas tembok. Lihatlah pedang itu, pria itu terhimpit di atas tembok oleh gelombang udara dan tidak dapat melarikan diri.
Melihat Putri Mingyue berlari ke arahnya, dia menjadi sangat cemas dan mengayunkan pedangnya lagi, membidik Putri Mingyue. Ledakan, pedang itu mengenai telapak tangan Putri Mingyue dan menimbulkan ledakan dahsyat yang memekakkan telinga. Pedang itu tertiup angin, telapak tangan Rongtian terus menyerang, langsung mematahkan lengan pria itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Ah, pria itu menjerit dan hampir pingsan. Putri Mingyue menangkap lelaki itu, berputar ke bawah, dan tiba di kolam darah binatang. Siapa kamu? Putri Mingyue melemparkan pria itu ke tanah dan menginterogasinya dengan kasar. Hahaha, siapa aku? Kenapa kau tidak bertanya pada Lu Chen, siapa aku? Lelaki itu berlumuran darah dan mukanya pucat, tetapi dia tertawa menyedihkan, bagaikan setan yang mengerikan. Zhou He, Lu Chen, yang sudah sangat teracuni, melirik pria itu dan berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak menyangka bahwa tingkat kultivasimu telah meningkat. Sungguh tidak mudah bagimu untuk memasuki alam transformasi spiritual tingkat ketiga di usiamu yang sudah lanjut. Pria itu adalah Zhou He, mantan penguasa kota Suangmu dan ayah Zhou Ruoxue. Tentu saja tidak mudah. Saya sudah lama memohon kepada Grandmaster Zhou, dan Grandmaster Zhou menghabiskan banyak uang untuk membawa saya ke tingkat ini. Zhou He memuntahkan darah dan berkata dengan marah, kupikir balas dendamku yang besar akan dituntaskan oleh Jiang Yao, tetapi aku tidak menyangka orang tidak berguna itu akan mati di tanganmu, memaksaku untuk melakukan tindakan nekat ini. Kolam darah binatang dijaga ketat. Bagaimana kau bisa masuk? Putri Mingyue bertanya. Tentu saja itu diatur oleh guru besar Zhou. Begitu Jiang Yao meninggal, aku datang. Aku pergi untuk mendapatkan tempat pertama, dan kemudian aku datang ke sini untuk berendam dalam darah binatang buas. Aku akan membiarkanmu berendam dalam darah beracun. Zhou He tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan gigi terkatup, Lu Chen, kau tidak menyangka bahwa orang yang akan membunuhmu pada akhirnya adalah aku, Zhou He. Mati saja dengan patuh, dan pergilah ke neraka. Putriku akan terus menyiksamu dan membuatmu menjadi hantu yang tidak berguna. Kamu sungguh orang yang jahat. Lu Chen tidak dapat menahannya dan mengumpat. Tidak ada racun, tidak ada pahlawan. Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, jangan pilih-pilih tentang detail-detail kecil. Saya menggunakan racun ular hantu berkepala merah tingkat kelima, yang merupakan racun paling kuat di dunia. Penawarnya ada di tangan Grandmaster Zhou. Penawar lainnya tidak efektif. Tidak hanya lengan Zhou He yang patah, organ-organ dalamnya juga hancur oleh kekuatan telapak tangan itu. Vitalitasnya terkuras habis, dan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia bertahan dengan tekadnya, bahkan jika kamu pergi ke guru besar Zhou untuk mendapatkan penawarnya sekarang, sudah terlambat. Racunnya telah menembus daging dan tulangmu. Kamu akan segera mati. Hidup atau matiku tidak ada hubungannya denganmu. Kau terluka parah dan akan segera mati. Kau tidak akan bisa melihatku lagi. Kata Lu Chen, tidak masalah. Kau sangat kuat. Aku bisa mati bersamamu. Ini kemenangan. Zhou He mengangkat kepalanya dan tertawa lama sekali, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan 10 tarikan napas, senyumnya membeku, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Dia jatuh dan meninggal. Tuan Zhou, Putri Mingyue berkata dengan getir, dia benar-benar mengirim seseorang untuk meracuniku. Sungguh hina. Jangan mencari Tuan Zhou, kamu bukan tandingannya. Kata Lu Chen, ketika aku berhasil menembus alam Yuandan, situasinya akan berbeda. Aku pasti akan membunuh Grandmaster Zhou untuk membayar nyawamu. Putri Mingyue berkata dengan alis dingin. Berapa lama ayahmu bisa bertahan? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Napas ayahku sangat lemah. Aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan selama beberapa hari lagi. Ketika Putri Mingyue menyebut Raja Mings, matanya langsung meredup. Setelah ayahmu tiada, berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika pangeran tertua naik tahta, tidak ada gunanya bagimu untuk menerobos alam Yuandan, dan membunuh guru besar Zhou tidak akan ada gunanya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Lu Chen, apakah kamu benar-benar tidak punya harapan? Putri Mingyue berjongkok dan menatap Lu Chen. Beberapa air mata mengalir di wajahnya yang tenang dan cantik. Tidak ada harapan, aku tidak bisa bertahan lebih dari 1/4 jam. Lu Chen menghela nafas, merasa putus asa. Teknik tempering tubuh darah binatang masih berjalan, dan tubuhnya terus menyerap darah binatang beracun. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Saat ia menyadari dirinya telah diracuni, ia tidak mampu lagi menghentikan prosesnya dan hanya bisa membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Jangan khawatir, aku akan menguburmu dengan layak. Putri Mingyue terisak dan berkata, jika kau punya kata-kata terakhir, katakan saja padaku. Aku pasti akan melakukannya. Jangan beritahu Waner bahwa aku sudah mati. Ah! Katakan padanya aku akan menemukan ayahku. Kau akan berbohong padanya. Kamu harus berbohong. Mengapa? Jika dia tahu aku telah meninggal, dia tidak akan hidup sendiri, melainkan akan dikuburkan bersamaku. Ah, ingat, oke, baiklah, aku mengingatnya. Sekarang kau boleh pergi ke neraka. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Sejak kecil aku tinggal di istana yang dingin.
Aku tidak pandai berbicara seperti Waner. Maafkan aku. Putri Mingyue mengerutkan kening dan tampak meminta maaf. Saya kedinginan. Wajah Lu Chen berubah ungu, matanya setengah tertutup, dan dia tampak seperti akan mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Putri Mingyue bertanya dengan mata merah. Bicaralah lebih banyak padaku dan jangan biarkan aku tidur. Lu Chen berkata dengan lemah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kata Putri Mingyue, kenapa kita tidak membicarakanmu? Master Pavilion Bai berkata kau memandang rendah pria manapun. Kenapa? Lu Chen bertanya dengan santai. Karena aku tidak tertarik pada laki-laki itu. Aku justru menyukai pahlawan. Putri Mingyue awalnya ragu-ragu dan tidak ingin mengatakan apapun. Namun, ketika dia melihat Lu Chen akan segera meninggal, dia pun mengungkapkan apa yang terpendam dalam hatinya. Apakah Anda pernah mengalami hal itu? Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya sudah bertemu dengannya. Putri Mingyue mengangguk. Kalau begitu, dia pasti orang yang kuat. Napas Lu Chen sangat lemah dan kelopak matanya menjadi berat. Tidak, dia tidak kuat, tetapi dia memiliki semangat yang gigih, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi lawannya. Saat Putri Mingyue berbicara, seorang pemuda muncul di benaknya. Dia mengenakan jubah raja dan tingkat 9, dengan aura yang luar biasa dan memandang rendah dunia. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa orang yang mendengarkannya telah berhenti bernapas. Mata Lu Chen tertutup seluruhnya. 166 bab 166, Naga Racun. Rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu. Seolah-olah lautan luas telah berubah menjadi ladang murbei. Kegelapan seakan tak berujung. Tampaknya seolah-olah kematian itu abadi. Terdengar desahan dalam, seolah datang dari jurang tak berujung. Seolah datangnya dari lubuk jiwa. Di bagian terdalam lautan memori, terdapat memori yang misterius. Memori ini sangat tersembunyi, tak pernah dieksplorasi, tak pernah dikembangkan, dan selalu tertutup. Tiba-tiba ingatan misterius ini membuka celah dan melepaskan sebuah keinginan. Itu adalah keinginan yang abadi. Hidup itu abadi dan tidak pernah mati, tubuh tidak dapat mati dan roh tidak dapat dihancurkan. Kehendak abadi turun, menguasai tubuh yang dingin, dan menguatkan jiwa yang hendak menghilang. Mayat tak lagi mati, dan jiwa yang mengembara tak lagi mengembara. Energi kacau tipis di dalam mutiara kekacauan tiba-tiba mulai bergejolak hebat, seolah-olah hendak mematahkan belenggu langit dan bumi. Saat energi kekacauan bergejolak, mutiara kekacauan melepaskan kekuatan isap, yang terus-menerus menyedot racun kuat yang menghancurkan tubuh. Akhirnya, semua racun diserap ke dalam mutiara kekacauan dan ditutupi oleh energi kekacauan. Energi kekacauan itu sangat kuat dan tanpa ampun membersihkan bisa ular itu, menghapus keinginan ular hantu berkepala merah yang melekat pada bisa ular itu. Racun itu kehilangan kemauan dan agresivitasnya, dan secara bertahap terurai menjadi racun berwarna hijau. Kemudian, di bawah tekanan energi kacau, racun hijau keluar dari mutiara kekacauan dan meluas sepanjang rute tertentu, sampai ke sisi vena bela diri naga api, sebelum berangsur-angsur menetap. Kehendak abadi turun dan ditambahkan ke racun hijau, menempa urat nadi bela diri yang baru. Ledakan, terdengar ledakan pelan dari dalam tubuh. Sebuah nadi bela diri baru telah bangkit. Vena bela diri naga racun. Sangat beracun dan kebal terhadap semua racun. Dapat menyerap semua zat paling beracun di dunia. Pada saat ini, vitalitas yang hilang tiba-tiba kembali dan fungsi tubuh direvitalisasi. Teknik pembentukan tubuh darah binatang yang telah lama ditangguhkan tiba-tiba kembali beroperasi, secara otomatis menyerap darah binatang di kolam darah binatang, menjadi semakin gila semakin banyak yang diserapnya. Darah binatang tingkat tinggi ini masuk ke dalam tubuh, terus-menerus menguatkan batang tubuh dan membuat daging semakin bertenaga. Racun kepala ular merah yang ada dalam darah binatang itu semuanya diserap oleh pembuluh darah naga beracun dan menjadi nutrisi bagi pembuluh darah naga beracun. Di kolam darah binatang, Putri Mingyue berlutut di tanah sambil menangis dan mengucapkan selamat tinggal kepada tubuh Lu Chen. Lu Chen, selamat tinggal selamanya. Beristirahatlah dengan tenang. Putri Mingyue menyeka air matanya, bersiap untuk berdiri dan keluar untuk memberitahu Ming Hao. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa darah binatang di kolam itu berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah aku berhalusinasi karena aku sedih? Dia mengucek matanya dan mengamati dengan saksama, hanya untuk mendapati bahwa genangan darah hewan itu dengan cepat diserap oleh tubuh Lu Chen. Apakah dia memalsukan kematiannya? Putri Mingyue tertegun dan bingung. Mungkinkah itu, setelah Lu Chen meninggal, dia tidak bereinkarnasi, tetapi berubah menjadi iblis mayat? Putri Mingyue menatap tubuh Lu Chen, wajahnya yang cantik dipenuhi kebingungan. Auranya runtuh, dia mengepalkan tinjunya, dan dia berjuang dalam hati. Jika Lu Chen benar-benar bangkit dan menjadi iblis mayat, haruskah kita mengambil tindakan untuk menghancurkannya? Dia belum pernah melihat setan mayat, tetapi dia pernah mendengarnya. Setan mayat telah muncul di dunia, menyebabkan penderitaan besar bagi semua makhluk hidup. Ia harus dibunuh sesegera mungkin.
Tapi itu Lu Chen, pahlawan hebat yang membantu Ming Hao, guru Waner, dan orang yang sangat dihargai Zhu Feichen. Dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Terlebih lagi, dia menemukan sesuatu yang aneh. Warna kulit Lu Chen berangsur-angsur berubah, dari ungu menjadi biru, dari biru menjadi putih, dan akhirnya dari putih menjadi merah. Oh, Lu Chen yang telah lama meninggal, tiba-tiba membuka mulutnya dan menghembuskan napas panjang. Iblis mayat muncul, Putri Ming Yue menjerit dan tanpa sadar menamparkan. Lu Chen mengembuskan napas busuk dan kemudian terbangun dari kekacauan itu. Bahkan sebelum ia membuka matanya, ia merasakan sebuah kekuatan dahsyat mendekatinya, mencoba menghancurkannya. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, dan tanpa sadar melakukan serangan balik dari mana kekuatan itu berasal, sambil menunjuk dengan jarinya. Wah, dengan satu jari, kekuatan telapak tangan datang ke arahnya dan kedua kekuatan itu saling bertabrakan, menimbulkan suara ledakan keras. Kekuatan telapak tangan runtuh, kekuatan jari runtuh. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan dampak dahsyat yang mengguncang seluruh gua. Darah binatang di kolam itu terguncang dan bergejolak hebat, berceceran di mana-mana. Bersamaan dengan itu, sesosok tubuh rupawan itu terlempar dan menghantam dinding goa dengan keras. Bahkan Lu Chen sangat terkejut hingga darahnya mengalir mundur dan dia hampir muntah darah. Siapa yang menyerangku? Lu Chen menahan amarahnya dan menggeram dengan marah. Iblis mayat, aku tidak bisa membiarkanmu bangkit kembali. Putri Ming Yue menjerit pelan, menamparkan tanah, dan terbang ke arah Lu Chen. Putri, kamu. Lu Chen baru saja melihat Putri Ming Yue menyerangnya. Dia sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Telapak tangan yang mencairkan surga. Jejak telapak tangan ditampar dengan kekuatan 1000 pound. Kemanapun jejak itu pergi, ruang itu berguncang dan langsung mengenai kepala Lu Chen. Jari matahari berapi-api. Lu Chen cepat-cepat menunjuk jarinya, tetapi mengendalikan kekuatannya, hanya mengarahkan jejak telapak tangan, bukan ke arah Putri Ming Yue. Ketika Putri Ming Yue melihat bahwa telapak Rongtian tidak dapat melakukan apapun pada Lu Chen, dia membuat segel tangan dan menggunakan jurus pamungkasnya. Sebuah ruang pusaran setinggi beberapa meter muncul. Aura mengerikan mengalir keluar dari ruang pusaran. Mengaum, raungan marah terdengar dari ruang pusaran. Apa ini? Lu Chen tertegun sejenak, lalu teringat sesuatu dan berteriak, Putri, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan main-main, aku Lu Chen, apa kamu tidak ingat? Lu Chen sudah mati, kau bukan lagi Lu Chen, kau adalah iblis mayat. Putri Ming Yue menanggapi dengan menyakitkan. Hei, aku bukan setan mayat. Lu Chen menghela nafas dan berkata, tidak mungkin, aku jelas melihatmu memalsukan kematianmu. Putri Ming Yue tidak mempercayainya, aku tidak mati. Mati kau, aku tidak berpura-pura mati, kau mayat palsu. Bisakah orang mati berbicara? Lu Chen bertanya balik dengan tidak senang. Sepertinya mustahil. Putri Ming Yue tertegun, dan segel di tangannya melambat, dan ruang pusaran menyusut setengah. Sekalipun kau seorang zombie, apakah aku masih bisa mengenali dirimu? Lu Chen terus bertanya balik. Sepertinya mustahil. Putri Ming Yue memikirkannya, melepaskan segel, dan ruang pusaran pulih dengan cepat. Tapi, kau benar-benar mati tadi. Kau tidak bernapas sama sekali, seluruh tubuhmu berubah ungu, dan kau mati karena keracunan. Putri Ming Yue mendekat dengan hati-hati, menatap Lu Chen, matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang tak berujung, dan berkata dengan ragu, auramu sekarang begitu kuat, dan wajahmu kemerahan, apakah racunnya sudah dinetralkan? Itu hanya bisa ular, aku tidak peduli, lagi pula, aku tidak mati. Lu Chen tertawa, memiringkan kepalanya ke belakang dan meletakkan kepalanya di tepi kolam, lalu berbaring dengan nyaman dan terus menyerap darah binatang itu untuk memperkuat tubuhnya. Saat itu, dia memang telah meninggal, diracun hingga meninggal, tubuhnya telah kehilangan semua fungsi, dan vitalitasnya telah terkuras habis. Akan tetapi, karena jiwanya belum hilang dan jasadnya belum lenyap, maka itu bukanlah kematian yang sebenarnya. Pada saat kehendak abadi muncul, dia memperoleh kembali sebagian kesadarannya di tengah kekacauan, melihat keajaiban mutiara kekacauan, melihat racunnya tersapu bersih, dan melihat tubuhnya pulih. Akhirnya, saya melihat racun hijau memasuki meridian, berevolusi menjadi meridian bela diri, dan kemudian terbangun. Ini adalah naga kedua yang perlu dibudidayakan dalam teknik 9 naga kembali ke 1. Naga beracun, 167 bab 167 terhisap. Vena naga beracun jauh lebih kecil daripada vena naga api. Lagi pula, bagaimana bisa bayi yang baru terbangun dibandingkan dengan vena naga api yang sudah gemuk? Meski begitu, itu tetap saja merupakan eksistensi yang luar biasa. Vena bela diri ganda, keren sekali. Tidak peduli seberapa kecil urat naga beracun itu, atau seberapa lemah kemampuannya, selama ia terbangun, ia mempunyai naluri untuk berkembang biak. Baru saja ketika aku bertarung melawan Putri Ming Yue, aku tahu bahwa peningkatan vena naga racun sama dengan peningkatan vena naga api. Dia sekarang berada di tingkat ketiga alam transformasi spiritual, dengan kekuatan dasar 1,2 juta kilogram.
Vena naga api dan Vena naga racun masing-masing menggandakan kekuatannya, yaitu 3,6 juta kilogram. Keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas, jari matahari api, dan rantai jimat udara, masing-masing menggandakan kekuatan Lu Chen sendiri. Dengan satu titik jarinya saja, gaya sebesar 10,8 juta kilogram dapat meruntuhkan gunung dan menghancurkan puncak gunung. Bagaimana mungkin Putri Mingyue yang berada di alam setengah langkah Yuan dan bisa melawan? Itu hanya karena Putri Mingyue memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan fondasi yang kokoh, kalau tidak, dia pasti sudah runtuh sejak lama. Aku tidak pernah menyangka kalau tanpa sengaja membangkitkan urat naga kedua akan membawa manfaat sebesar itu. Dia juga tidak menyangka bahwa membangkitkan urat naga kedua akan sangat sulit dan berbahaya hingga dia harus mati sekali. Jauh lebih buruk daripada situasi saat dia menjadi orang tak berguna yang menunggu kematian sementara Chaos Orb menempa urat naga api. Sekarang, hal itu dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Jika Anda selamat dari bencana, akan ada berkah di masa depan. Lu Chen menoleh dan melirik tubuh Zhou He. Dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih kepada orang mati yang kejam ini. Darah binatang buas ini beracun, dan kau masih berani menghisapnya. Putri Mingyue mendekat dan menatap Lu Chen yang sedang berendam dalam darah binatang beracun dengan ekspresi senang di wajahnya, wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Sekarang saya kebal terhadap semua racun. Saya bisa makan racun sebagai makanan. Apa yang perlu ditakutkan? Lu Chen tersenyum, sangat gembira, lagi pula, darah binatang itu beracun, tetapi efek penguatan tubuh tetap sama, mengapa aku tidak boleh menyerapnya? Ya, dia memang kebal terhadap semua racun. Tidak peduli seberapa beracunnya, itu tidak cukup untuk membuat urat naga beracun itu memenuhi giginya. Jika Anda punya waktu, Anda dapat mempelajari pembuluh darah naga beracun. Mungkin Anda dapat mengembangkan cara untuk melepaskan racun dan menyergap musuh. Atau, dalam waktu dekat, dia akan menjadi seorang peracun tua yang mengerikan. Kau memang aneh, tapi kau juga membuatku takut setengah mati. Kupikir kau benar-benar sudah mati. Putri Mingyue menangis dengan gembira, dan tekanan yang selama ini ia pendam dalam hatinya pun sirna. Namun, ia juga tersenyum karena ia bahagia, dan senyumnya secantik bunga pir di tengah hujan. Biar aku tanya sesuatu, bagaimana kamu bisa menggunakan telapak tangan Rong Tian? Lu Chen bertanya, Waner mengajariku. Putri Mingyue berkata, Waner berkata bahwa kemampuan bertarungku terlalu rendah, jadi dia mengajariku teknik telapak tangannya. Ini adalah seperangkat keterampilan bertarung yang belum lengkap. Dua telapak tangan di bagian belakang hilang. Kata Lu Chen, tetapi beberapa telapak tangan pertama dapat digunakan. Ini adalah keterampilan tempur tingkat menengah. Kekuatannya meningkat pesat dan sangat dahsyat. Saya sangat menyukainya. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada keterampilan tempur saya sebelumnya. Putri Mingyue menjadi agak senang ketika dia menyebutkan telapak Rong Tian. Dinasti Yongming bahkan tidak memiliki satupun keterampilan tempur tingkat bumi. Keterampilan tempurnya sebelumnya hanya tingkat mendalam tingkat menengah, yang jauh lebih rendah daripada telapak tangan Rong Tian tingkat bumi tingkat menengah. Dalam hal peningkatan kekuatan saja, Earth Rank tingkat menengah 30% lebih tinggi dari Profound Rank tingkat menengah. Bagi seorang master di alam transformasi spiritual, peningkatan kekuatan sebesar 30% jelas bukan jumlah kekuatan yang kecil. Waner bahkan mengajarimu keterampilan bertarungnya yang khas. Dia sangat baik padamu. Lu Chen mendesah. Sayangnya, saya tidak punya apapun untuk diberikan kepadanya sebagai balasan, jadi saya tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Saat dia berbicara, ekspresi Putri Mingyue menjadi sedikit tidak wajar. Apa yang diminta Waner untuk dia lakukan adalah menjaga Lu Chen. Dia telah mempelajari telapak Rong Tian Waner, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Lagi pula, dia dan Waner sangat akrab dan ingin melakukan sesuatu untuk Waner, jadi dia tidak ingin menolak. Selain itu, Lu Chen sangat penting bagi Ming Hao, jadi dia setuju dengan enggan. Sebagai seorang putri suatu negara, bagaimana mungkin wajar baginya untuk mengurusi laki-laki yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia? Waner, gadis ini, sebenarnya cukup licik. Lu Chen terkekeh, lalu berkata, Putri, kamu telah merawatku dengan baik hari ini, dan kamu telah memenuhi janjimu kepada Waner. Kamu tidak perlu merawatku lagi di masa depan. Tidak, aku berjanji pada Waner bahwa aku akan menjagamu sampai kau meninggalkan dinasti Yongming. Putri Mingyue segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Begitu ya, terserah kamu. Lu Chen tidak memaksa Putri Mingyue. Dia tidak akan tinggal lama di sini dan harus pergi ke dunia terpencil cepat atau lambat. Setelah berendam dalam darah binatang buas itu, dia akan pergi ke sekte Suantian. Saat itu, bahkan jika Putri Mingyue ingin merawatnya, dia tidak akan punya kesempatan. Lu Chen, apakah kamu memiliki saudara kembar? Putri Mingyue tiba-tiba mengatakan sesuatu. Tidak, di mana saudara-saudaramu? Tidak, saya anak tunggal ayah saya. Lu Chen sedikit terkejut dan bertanya, mengapa kamu menanyakan ini? Tidak, aku hanya bertanya.
Putri Mingyue menggelengkan kepalanya, dan sedikit kekecewaan tampak di mata indahnya. Raja dan muda penampilannya hampir mirip dengan Lu Chen, jadi dia mungkin adalah saudara laki-laki Lu Chen. Lu Chen sungguh hebat, mengapa dia sangat mirip dengan yang lain? Karena Lu Chen tidak pergi untuk berendam dalam darah binatang buas, Putri Mingyue mengobrol dengannya. Keduanya mengobrol selama beberapa jam dan bersenang-senang. Sebelum dia menyadarinya, semua darah di kolam darah itu secara bertahap disedot oleh Lu Chen, termasuk darah yang bernoda di pakaiannya, semuanya tersedot habis. Ketika Lu Chen keluar dari kolam dengan bersih, Putri Mingyue menemukan bahwa kolam darah binatang telah dikosongkan di beberapa titik. Kau benar-benar menghisap semua darah binatang itu. Putri Mingyue membuka lebar mata indahnya dan menatap Lu Chen yang napasnya terengah-engah, merasa tak percaya. Darah binatang buas tingkat 4 adalah hal yang baik. Akan sia-sia jika kita tidak menyerap semuanya. Lu Chen berkata sambil tersenyum, lalu melangkah lebar, menaiki tangga batu dan berjalan naik. Putri Mingyue buru-buru menyusul, lalu menoleh ke arah kolam kosong, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, orang aneh macam apa ini. Dia menyedot semua darah binatang tingkat 4 di kolam, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Seberapa kuat tubuhnya? Kalau dia yang menghisap, jangankan menghisap segenap darah binatang, menghisap 1 liter saja, tubuhnya pasti sudah meledak. Di aula darah binatang, Ming Hao memimpin semua orang untuk menunggu di aula. Mereka siap menunggu selama sehari semalam sampai Lu Chen keluar dari pengasingannya. Tanpa diduga, Lu Chen keluar dalam waktu kurang dari setengah hari. Ketika mereka mengetahui bahwa Lu Chen telah menyedot semua darah di kolam, mereka semua tercengang. Para penjaga sangat gugup, mereka semua turun untuk memeriksa dan kemudian melapor kepada atasan mereka. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh ibu kota. Monster muncul di dinasti Yongming. Monster itu menyedot semua darah binatang buas tingkat 4 di sebuah kolam hanya dalam waktu setengah hari. Tanpa diduga, monster itu tidak mati tetapi masih hidup dan menendang, mengejutkan semua prajurit. Lu Chen telah menerima semua hadiah untuk kompetisi Women, dan kemudian Zhu Feichen menjalani prosesnya dan mengumumkan penerimaan Lu Chen, memberi kompensasi kepada Fei Xiamen dengan sejumlah besar sumber daya. Miao Yan mendapat cincin luar angkasa yang berisi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Miao Yan memberi instruksi pada Lu Chen tentang beberapa hal, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kembali ke gerbang Feixia sendirian. Ming Hao mengundang semua orang ke rumahnya dan mengadakan jamuan makan untuk merayakan keberhasilan Lu Chen. Selama perjamuan, Lu Chen benar-benar bertemu dengan seorang kenalan lama. 168 bab 168 Aku akan mengalahkanmu. Lagu Matahari. Sejak gunung jahat besar, orang ini menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka dia lari ke Chaodu dan bergaul dengan Ming Hao. Menjadi kaya. Ketika Lu Chen melihat Sun Song, hal pertama yang dia katakan adalah ini. Tak perlu dikatakan, Sun Song pasti telah menemukan sesuatu yang baik, jadi dia datang ke Chaodu untuk mencari Ming Hao. Kalau tidak, apakah Ming Hao akan peduli pada Sun Song, yang hanya seorang murid biasa dari sekte Feixia? Xiao Cai, Sun Song berkata sambil tertawa. Katakan padaku, apa yang kamu temukan? Lu Chen bertanya. Mereka hanya beberapa benda yang rusak, seperti senjata spiritualmu sebelumnya, semuanya tertutup karat, tetapi mereka masih memiliki aura senjata spiritual. Keempat pangeran menginginkan semuanya. Kata Sun Song, berapa harga yang diberikan pangeran keempat padamu? Lu Chen bertanya lagi, 1 miliar koin perak. Sun Song mendekat dan berbisik, saya menghasilkan banyak uang. Lu Chen tersenyum, terima kasih telah membawa pangeran keempat ke gerbang Feixia, aku memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Sun Song tertawa terbahak-bahak hingga matanya membentuk garis dan dia tampak seperti budak uang. Kau tidak akan kembali ke Feixiamen? Lu Chen bertanya lagi. Aku tidak akan kembali. Bekerja dengan pangeran keempat akan memberikan masa depan yang lebih baik. Saat Sun Song berbicara, Lu Chen memasukkan bongkahan besi yang cacat ke tangannya. Ini juga diambil dari gunung jahat besar. Itu dimakan karat sampai mati. Tidak ada aura senjata roh, tetapi memiliki aura kematian yang suram. Jika pangeran keempat tidak menginginkannya, aku tidak tahu harus berbuat apa dengannya, jadi sebaiknya aku memberikannya kepadamu. Kau menganggapku sebagai seorang pemulung. Lu Chen mengambil bongkahan besi yang sudah tidak berbentuk itu. Benda itu berat dan samar-samar tercium bau kematian. Dia bertanya-tanya apakah ada kepala yang sudah mati di dalamnya. Tidak, aku tidak berani. Kau adalah tamu VIP pangeran keempat. Sun Song melambaikan tangannya dengan cepat, tetapi pandangan puas terpancar di matanya. Kalau Anda seorang kolektor kain perca, memangnya kenapa? Terakhir kali kau mengambil pedangku yang compang camping, tetapi kau mengubahnya menjadi senjata spiritual, yang membuatku sangat menyesalinya hingga kepalaku terbentur dinding dan menderita kerugian besar. Aku tak sanggup menahan amarah ini, maka kali ini aku akan memberimu sesuatu yang lebih lusuh lagi,
sesuatu yang sudah pasti bukan senjata spiritual, mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Besi itu berkarat sangat parah sehingga pil penghilang karat terbaik pun tidak dapat menghilangkannya. Jadi saya akan memberikannya kepada Anda dan membiarkan Anda bermain-main dengannya. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Benda ini sudah terlalu berkarat. Bukankah sulit untuk memperbaikinya? Lu Chen menatap gumpalan besi itu dan bahkan mengerutkan kening, mengetahui bahwa Sun Song sedang memberinya masalah yang sulit. Orang itu mencintai uang seperti hidupnya, jadi hal-hal baik tidak akan pernah diberikan kepadanya. Benda rusak ini jelas bukan senjata spiritual. Kalau saja Lu Chen benar-benar ingin tahu aura mematikan apa itu, dia pasti sudah membuang benda rusak ini. Benda ini tak bernyawa lagi. Karatnya tak akan mencair, tak berguna, buang saja. Ming Hao melihat gumpalan besi di tangan Lu Chen dan mulai berbicara. Itu belum tentu benar, aku akan mencoba membukanya. Kata Lu Chen, jika kau melelehkan karat, ingatlah untuk memberitahuku apa yang ada di dalamnya. Sun Song berkata sambil tersenyum. Tidak, jika itu hal yang baik, aku takut kamu akan menyesalinya dan membenturkan kepalamu ke dinding. Lu Chen tersenyum, tidak pernah menabrak tembok. Sun Song berkata dengan tegas. Setelah perjamuan, Lu Chen mengikuti Zhu Feichen ke Sekte Cabang Xuantian dan secara resmi bergabung dengan sekte tersebut. Sekte Cabang Xuantian dibangun di tempat dengan pegunungan dan sungai serta energi spiritual yang kaya. Dalam radius 100 mil, terdapat bangunan dan paviliun megah yang tak terhitung jumlahnya, dan 100.000 pengikut Xuantian rajin berlatih seni bela diri. Konsentrasi energi spiritual di sini adalah yang tertinggi di seluruh dinasti Yongming, dan karena itu telah menjadi tempat suci untuk pelatihan bagi para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah asuhan Zhu Feichen, Lu Chen dengan cepat terdaftar, menerima jubah Xuantian, dan secara resmi menjadi murid Xuantian. Zhu Feichen mengatur agar Lu Chen pergi ke puncak utama dan tinggal di gua terbaik. Puncak utama adalah tempat Zhu Feichen berlatih, dan tidak ada orang lain yang diizinkan tinggal di sana, bahkan murid sejati Zhu Feichen. Namun, begitu Lu Chen tiba, Zhu Feichen membuat pengecualian dan menyerahkan gua tempat dia berlatih. Zhu Feichen meminta beberapa murid sejati untuk mengawal Lu Chen naik gunung. Semua orang itu memasang wajah penuh kecemburuan, kebencian, dan dendam. Mereka tidak tahu latar belakang Lu Chen, tetapi beberapa dari mereka curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan guru mereka hingga bersikap begitu istimewa terhadap murid baru. Mereka telah mengikuti sang guru selama bertahun-tahun, tetapi sang guru tidak mengizinkan mereka tinggal di puncak utama. Mengapa Lu Chen menerima bantuan seperti itu dari sang guru? Hanya karena Lu Chen adalah pemenang kompetisi Wumen. Bukankah ini sebuah lelucon? Setiap tahun, pemenang kompetisi bela diri diterima di Sekte Xuantian. Itu bukan hal yang aneh. Terlebih lagi, wilayah kekuasaan Lu Chen adalah yang paling menyedihkan di antara semua pemenang kompetisi seni bela diri dalam sejarah. Tingkat ketiga dari alam transformasi spiritual. Konon terobosan itu terjadi di menit-menit terakhir pertempuran. Sungguh buruk. Di masa lalu, pemenang tempat pertama dalam perlombaan bela diri setidaknya berada pada tingkat kelima alam transformasi spiritual, dan yang tertinggi bahkan berada pada tingkat kedelapan alam transformasi spiritual. Di antara beberapa murid sejati Zhu Feichen, ada satu orang yang menjadi pemenang kompetisi bela diri beberapa tahun lalu. Alamnya saat itu adalah tingkat ke-8 dari alam transformasi roh. Zhu Feichen menerimanya sebagai murid saat itu juga, dan ia menjadi murid sejati Sekte Xuantian begitu ia masuk sekte tersebut, memecahkan rekor orang tercepat yang menjadi murid sejati dalam sejarah Sekte Xuantian. Dan Lu Chen ini bahkan lebih menakjubkan. Dia bahkan tidak harus menjadi murid sejati. Dia bisa langsung memasuki gua pelatihan Master Sekte dan langsung tinggal di dalamnya. Tidak ada seorang pun di Sekte Xuantian yang dapat dibandingkan dengannya. Meskipun mereka tidak puas dan cemburu, para murid sejati ini tidak mempersulit Lu Chen. Alasannya sederhana, dia takut dengan kekuatan bertarung Lu Chen. Dia membunuh Jiang Yao, yang berada di tingkat ke-9 alam transformasi spiritual, dengan satu tebasan pedangnya, dan melukai guru besar Zhou, yang berada di alam Yuandan, dengan satu tebasan pedangnya. Jika tidak ada yang salah dengan orang aneh ini, mereka tidak akan mau memprovokasinya. Meskipun mereka semua setengah langkah ke ranah Yuandan, mereka semua adalah orang-orang pintar. Membandingkan mereka dengan catatan pertempuran Lu Chen, kita dapat menarik kesimpulan. Kekuatan tempur Lu Chen berada di atas tingkat ke-9 alam transformasi roh dan di bawah alam Yuandan, yang kira-kira sama dengan mereka, setengah langkah ke alam Yuandan. Namun, melihat kakak-kakak senior yang seperti serigala dan ganas ini, Lu Chen juga dipenuhi dengan emosi. Ada begitu banyak hal step Yuandan yang membuat orang gemetar ketakutan. Namun, yang membuatnya gemetar adalah wilayah kekuasaannya, bukan kekuatan tempurnya. Seseorang yang berada di tingkat ketiga alam transformasi roh, bercampur dengan sekelompok orang yang hampir kuat di alam Yuandan setengah langkah, benar-benar menonjol. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, dia menerima tatapan dari banyak murid Xuantian.
Aku tidak bisa mengatakan mereka menatapnya dengan jijik, tetapi ada beberapa keanehan, dan cukup banyak. Ketika mereka tiba di alun-alun Sekte Suantian, seorang murid sejati tidak dapat menahan diri dan berkata, "Saudara muda Lu Chen, kudengar kau menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa dalam kompetisi seni bela diri. Bisakah kau menunjukkan gerakan yang dapat membuka mata kami?" Kakak seniorku tersayang, aku baru berada di level ketiga alam transformasi spiritual, dan kalian semua akan segera naik ke surga. Jika aku berlatih di hadapan kalian, bukankah itu sama saja dengan memamerkan keterampilanku di hadapan seorang ahli? Lu Chen melirik murid sejati itu dan berkata sambil tersenyum, dengan makna tersembunyi dalam kata-katanya. Apakah kamu bercanda? Biarkan dia berlatih. Apakah kamu ingin melihat pertunjukan monyet? Jika Anda ingin menonton pertunjukan monyet, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Bukankah ini hanya mencari masalah secara diam-diam? Benar saja, hanya dengan satu kalimat, kalian semua akan naik ke surga. Para murid sejati itu tahu bahwa Lu Chen sedang memarahi mereka dan mereka menjadi marah saat itu juga. Bagaimana kalau begini, daripada berlatih, kita bisa melakukan pertandingan tanding? Murid sejati itu menanyakan hal ini sambil menahan amarahnya. Tidak dipotong, Lu Chen langsung menolak. Apa gunanya memotong jika tidak ada manfaatnya? Jangan khawatir, kita semua bersaudara, dan kita akan berhenti berjuang sampai akhir. Kita tidak akan mengalahkanmu. Kata murid sejati, tapi aku akan menghajarmu. 169 bab 169 jatuh. Gantung kami, para pengikut sejati tercengang pada awalnya, lalu mereka tertawa. Mereka semua telah menghitung bahwa kekuatan tempur Lu Chen seharusnya sama dengan mereka, tetapi kultivasinya 7 alam kecil lebih rendah dari mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, peluang mereka untuk menang akan sedikit lebih tinggi daripada Lu Chen. Nada bicara Lu Chen sangat arogan, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya kepercayaan itu. Ya, aku akan menghajarmu. Melihat orang-orang ini tampaknya tidak mengerti, Lu Chen mengulanginya lagi. Maksudmu, kau mengalahkan kami bertiga sendirian. Seorang murid sejati mencibir dan berkata bahwa dia sebenarnya sedang menggali lubang untuk Lu Chen. Kakak senior ini punya kemampuan yang kuat untuk mengerti. Itulah yang ku maksud. Lu Chen tertawa. Dia ahli dalam menggali lubang, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pihak lain sedang menggali lubang untuknya. Namun, lubang kecil ini tidak berbahaya baginya, jadi ia bisa langsung melompat ke dalamnya. Jika dia tidak berendam dalam darah binatang buas, dia tidak akan berani melompat-lompat. Orang-orang ini semuanya adalah pria yang cukup kuat, bukan orang lemah. Di alam Yuan dan setengah langkah, kekuatan dasarnya saja adalah 5 juta jin, dan seni bela diri serta keterampilan bertarungnya telah ditingkatkan, sehingga ia dapat dengan mudah menambah beberapa juta jin kekuatan. Ini jelas tidak sebanding dengan Jiang Yao, yang berada di tingkat ke-9 alam Hualing. Namun, Lu Chen hanya berada di alam transformasi spiritual tingkat ketiga, dan kekuatan dasarnya hanya 1,2 juta jin, jauh tertinggal dari yang lain. Kalau saja dia tidak membangkitkan urat nadi naga beracun dan tidak memiliki kumpulan darah binatang penyerap cahaya untuk memperkuat tubuhnya, dia pasti sudah menggunakan semua kartu asnya untuk keluar setelah terjatuh ke dalam lubang ini. Begitu Zantian muncul, itu bukan lagi kompetisi, itu pembunuhan. Jika perkelahian berubah menjadi pembunuhan, itu akan melanggar moralitas dan Lu Chen tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau ingin melawan kami bertiga. Murid sejati itu tidak dapat menahan rasa gembiranya saat melihat Lu Chen terjatuh ke dalam perangkap. Bisa, Lu Chen mengangguk, lalu memasang jebakan untuk lawannya, tapi, pertarungan membutuhkan dorongan, kalau tidak, akan membosankan. Sebaiknya aku kembali dan memotong sayuran. Hadiah apa yang kamu butuhkan? Seorang murid sejati bertanya sambil tersenyum. Saya terbiasa menjadi tuan muda, terbiasa dilayani orang lain. Memasak, mencuci pakaian, menyapu lantai, mengurus tugas, semua itu dilakukan orang lain. Apakah Anda mengerti? Lu Chen berkata dengan serius. Saya mengerti. Kalau kami kalah, kami akan mengurus kehidupan sehari-hari dan makananmu mulai sekarang. Murid sejati itu melanjutkan sambil tersenyum, jika kamu kalah, kamu akan menjadi orang yang melayani kami bertiga. Jawabannya benar, tetapi tidak ada hadiah. Lu Chen tertawa terbahak-bahak. Kakak senior ini memiliki kemampuan pemahaman yang baik dan pantas dipuji. Itu kesepakatan. Ketiga murid sejati itu juga tertawa. Adik junior baru ini benar-benar idiot. Dia pasti tidak tahu cara menulis kata kalah. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, mereka masih akan sedikit takut pada Lu Chen. Lagi pula, Lu Chen memiliki kekuatan tempur setengah langkah alam Yuandan. Tapi ini 3 lawan 1, apa yang perlu mereka takutkan? Begitu pertarungan dimulai, mereka bertiga menyerbu ke depan dan langsung menjepit Lu Chen ke tanah, menghajarnya. Pastinya jangan menang dengan mudah. Membayangkan bagaimana Lu Chen akan menyapu lantai, mencuci pakaian, menyiapkan makanan dan menjalankan tugas, serta melayani mereka dengan tatapan rendah hati di masa mendatang, mereka merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hati mereka.
Adik junior Lu Chen ini sungguh menggemaskan. Teman-teman muridku, datanglah ke sini dan berikan kesaksian. Seorang murid sejati mengangkat tangannya dan berseru, dan semua murid Suantian yang berkumpul di alun-alun besar datang. Ada ribuan dari mereka, kerumunan hitam. Ini adalah adik kelas baru Lu Chen. Dia berharap bisa bersaing dengan kita bertiga. Dia ingin menciptakan keajaiban dan melawan kita bertiga sendirian. Murid sejati berkata dengan bangga, siapapun yang kalah dalam pertarungan akan melayani orang lain mulai sekarang. Pada titik ini, murid sejati itu tiba-tiba menghela nafas dan berpura-pura tenang, adik muda Lu Chen cukup berani untuk melawan kita bertiga sendirian, tapi kupikir akan sulit baginya untuk melayani kita bertiga sendirian di masa depan. Hanya level ketiga dari alam transformasi spiritual yang menantang alam Yuandan setengah langkah. Dan menantang 3 orang sekaligus. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Dia pasti pemenang kompetisi bela diri. Dia sangat sombong. Anggota baru harus diberi sedikit prestise. Ketiga saudara senior harus mengajarinya bagaimana berperilaku. Adik baruku, aku punya beberapa pil penyembuh bermutu tinggi di sini, kau bisa tenang saja. Murid-murid Suantian yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian terkejut. Ada berbagai macam ejekan, sarkasme, dan penghinaan. Satu-satunya hal adalah tidak ada seorang pun yang mendukung Lu Chen, bahkan satu pun tidak. Semua orang menunggu untuk melihat Lu Chen mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat itu, orang-orang memberi jalan bagi ruang terbuka yang luas bagi ketiga murid sejati untuk belajar dari Lu Chen. Setelah beberapa saat, salah satu murid sejati tersenyum dan berkata kepada 2 murid lainnya, aku akan maju terlebih dahulu. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, kau bisa maju berikutnya. Jangan maju satu per satu. Itu bukan 3 lawan 1, tapi pertarungan round robin. Aku khawatir kamu tidak akan mengaku kalah jika kalah. Lu Chen berkata cepat, ayo kita selesaikan masalah ini sekarang juga. Aku masih menunggumu membersihkan tempatku. Terlalu sombong, terlalu merajalela. Ketika ketiga murid sejati mendengar ini, mereka menjadi marah dan berjalan keluar bersama-sama. Awalnya mereka merasa akan memalukan jika menang dalam pertarungan 3 lawan 1, jadi mereka bersiap untuk melakukan pertarungan round robin dengan Lu Chen. Karena Lu Chen begitu tidak tahu diri, mereka tidak akan peduli lagi dengan mukanya dan akan menghajarnya terlebih dahulu. Kalau tidak, orang ini dengan pantat mencuat ke udara tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda. Ketiga murid sejati itu segera mengeluarkan aura mereka, energi sejati mereka melonjak, dan dalam radius 10 kaki, udara bergolak dan pasir serta batu beterbangan. Debu memenuhi langit, dan untuk sesaat, debu itu menyelimuti ketiga murid sejati dan Lu Chen. Semua orang di luar menjulurkan leher, ingin melihat ketiga murid sejati itu menghajar Lu Chen, namun sayang debu tebal menghalangi pandangan mereka. Hati-hati dengan pukulannya, lihat telapak tanganmu. Lihat kakinya, dari debu muncullah suara 3 pengikut sejati. Lihat jarinya, namun, suara lain yang mengandung tawa juga datang dari debu. Suaranya terdengar sinis, tidak terkendali, sedikit memberontak, dan sedikit acuh tak acuh. Wah, tiba-tiba seluruh ruang bergetar dan ledakan tumpul terdengar. Setelah itu, alun-alun besar itu dipenuhi keheningan. Debu berangsur-angsur mengendap, penglihatan menjadi lebih jelas, dan yang terlihat hanyalah sesosok tubuh yang berdiri di antara langit dan bumi. Pria itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, jubahnya berkibar tertiup angin, tampak agung dan penuh wibawa. Orang itu adalah Lu Chen. Semua orang yang ada di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Mengapa hanya Lu Chen? Di manakah ketiga murid sejati itu? Mengapa itu hilang? Di atas sana, tiba-tiba seseorang berteriak. Semua murid Suantian segera mendongak dan melihat 3 titik hitam kecil di langit, yang membesar di pupil semua orang. Ada 3 orang, tidak terbang, tetapi jatuh dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga lelaki itu jatuh dengan kekuatan besar, langsung menghancurkan lantai marmer dan menciptakan 3 lubang besar. Itulah 3 saudara sejati. 3 saudara, apakah kalian baik-baik saja? 3 saudara, apakah kalian masih hidup? 3 saudara, apakah kalian butuh pertolongan pertama? Para pengikut Suantian berteriak dengan gugup. Setelah beberapa saat, ketiga murid sejati itu tampaknya telah bernapas lega dan keluar dari lubang dengan gemetar. Benar sekali, merangkak, bukan berjalan. Mereka terkena jari, organ dalam mereka terluka, ki dan darah mereka mengalir balik, energi vital mereka tersumbat, tangan dan kaki mereka lemah, dan untuk merangkak saja, apalagi berjalan, mereka kesulitan. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasi mereka, bahkan jika mereka terbentur ke langit, mereka akan mampu terbang di udara alih-alih jatuh seperti beban dan membuat kekacauan. 170 bab 171 tambah 1 tidak sama dengan 2. Ketiga murid sejati telah mengalaminya sendiri dan tahu betapa kuatnya Lu Chen. Dengan ujung jarinya, ruang bergetar, dan kekuatan itu berbobot puluhan juta pon, yang sebenarnya mencapai standar kekuatan dasar tingkat pertama di alam Yuandan.
Meskipun mereka bertiga bergabung untuk melawan, mereka tetap saja terpental ke langit hanya karena satu jari. Kalau saja Lu Chen tidak menahan diri, mereka tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini, mereka pasti sudah terluka parah kalau tidak mati. Orang yang bisa dihargai oleh Zhu Feichen memang monster. Tiga saudara, apakah kalian semua baik-baik saja? Lu Chen memandang ketiga murid sejati dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, terima kasih atas perhatianmu. Saudara Lu Chen, ayo berangkat. Ya, sudah malam. Sebaiknya kamu tidur lebih awal. Ketiga murid sejati itu meminum beberapa pil untuk pemulihan, lalu datang dengan tubuh berlumuran debu, ekspresi mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yah, hasil kompetisi kita. Lu Chen tersenyum tipis, tetapi tidak menyelesaikan kata-katanya. Secara alami, sisanya diserahkan kepada tiga murid sejati untuk diselesaikan. Menggambar, seorang pengikut sejati berkata dengan cepat. Pasti seri, kenapa tidak seri? Pada akhirnya, semua orang berdiri. Lagi pula, tidak ada orang lain yang melihat serangan tadi. Menindas yang lemah dengan yang besar, dan 3 lawan 1, kalian sama sekali tidak punya muka. Ini bahkan bukan hasil imbang pada titik ini, apakah kalian ingin membiarkan kami hidup? Ya, seri. Kita seri. Murid sejati lainnya juga tersenyum lebar, dan diam-diam mengedipkan mata pada Lu Chen, berharap agar Lu Chen bersikap lunak padanya dan tidak mengungkapkan kebenaran, karena ada ribuan rekan murid di sini. Baru saja mereka bertiga begitu sombong dan mendominasi. Jika semua orang tahu bahwa mereka bertiga dipukuli, mereka akan. Aku tidak akan berani keluar dan menemui orang lain setidaknya selama 3-5 tahun. Adik Lu Chen sangat kuat, tak tertandingi di dunia. Murid sejati terakhir takut Lu Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan, jadi dia segera menyanjung Lu Chen dan memujinya di depan umum. Jadi, hasilnya masih belum diputuskan. Lalu siapa yang akan melayani siapa? Lu Chen tersenyum dan tahu apa yang sedang direncanakan ketiga orang ini. Namun, Lu Chen tidak peduli menang atau kalah. Ini hanya kompetisi dan tidak perlu terlalu serius. Asal ketiga orang ini melunasi hutang judi mereka, itu sudah cukup. Adik Lu Chen baru saja tiba. Sebagai kakak seniornya, kita harus menjaganya dengan baik dalam hidupnya. Seorang murid sejati berkata dengan serius, mulai sekarang, kebersihan rumah saudara muda Lu Chen akan menjadi tanggung jawabku. Aku akan bertanggung jawab untuk membersihkannya. Saya akan mencuci. Murid sejati kedua berkata dengan serius. Saya lari. Murid sejati yang ketiga berkata dengan serius. Lu Chen menyeringai dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagus sekali, Anda mendapatkan wajah Anda kembali dan saya mendapatkan manfaatnya. Semua orang menyukainya. Menang-menang. Lu Chen dalam suasana hati yang baik. Dia melangkah lebar dan berjalan pergi tanpa beban. Ketiga murid sejati itu pun tergesa-gesa mengikutinya, mereka semua tampak putus asa dan tertekan, dengan puluhan kuda alpaka berlarian dalam pikiran mereka. Menang-menang. Situasi menang-menang. Kaulah, Lu Chen, yang menang sendirian, oke. Kami berada di alam Yuan dan setengah langkah, murid sejati Sekte Xuantian. Kami harus mematuhi perintahmu mulai sekarang. Sungguh memalukan hanya dengan memikirkannya. Melihat punggung Lu Chen dan ketiga murid sejati yang menjauh, semua murid Xuantian yang hadir saling memandang dengan bingung, semuanya terdiam. Siapa yang menang pada akhirnya? Ketiga murid sejati itu berada dalam kekacauan seperti itu, sementara Lu Chen lebih tenang daripada seekor anjing. Apakah ini seri? Akan tetapi, karena murid juniornya mengatakan itu seri, Lu Chen tidak keberatan. Itu seri, tapi tiga saudara sejati itu benar-benar jahat. Alam mereka jauh lebih tinggi daripada yang lain, tetapi tiga dari mereka bertarung melawan satu, dan itu tetap berakhir seri. Sungguh tidak adil. Lu Chen yang baru, apakah kekuatan tempurnya benar-benar sekuat itu? Dilihat dari penampilan Lu Chen dalam kompetisi seni bela diri, kekuatan tempurnya memang sangat kuat, dan dia mungkin bisa bertarung 1 lawan 1 dengan kakak seniornya yang sebenarnya. Tapi, 1 lawan 3. Peluang untuk menang tidaklah tinggi, jika tidak maka akan menumbangkan ketiga pandangan semua orang. Jadi, apakah ketiga murid sejati itu memberi Lu Chen istirahat? Kebenaran itu bagai kabut, menyelubungi semua orang di tempat kejadian. Puncak utama, Lu Chen pindah ke gua mewah yang ditinggalkan Zhu Feichen. Ketiga saudara kandung itu bagaikan pembantu, membantu Lu Chen membersihkan, merapikan tempat tidur, dan sebagainya. Mereka sibuk berlarian ke sana kemari tanpa mengeluh sedikit pun. Beberapa di antara mereka juga menyanjung dan menjilat, melayani Lu Chen dengan sangat penuh perhatian, satu-satunya yang hilang hanyalah pijatan dan palu kaki. Lu Chen sangat puas dengan lingkungan puncak utama. Tempat ini elegan dan tenang, dengan energi spiritual yang tinggi. Biasanya tidak banyak orang yang datang ke sini, jadi tempat ini cocok untuk berkultivasi. Terutama di gua besar tempat tinggalnya, selama pintu masuknya tertutup, napas bisa dicegah agar tidak bocor keluar. Dia bisa mengeluarkan meridian energi spiritual kecil di dalamnya dan berlatih sesuka hati tanpa khawatir ketahuan orang lain. Zhu Feichen meninggalkan gua itu dan pindah ke gua lain di gunung.
Dia tidak punya pekerjaan dan tidak akan datang untuk mengganggu Lu Chen. Setelah membangkitkan urat naga beracun, kecepatan penyerapan energi spiritual telah meningkat beberapa kali lipat, dan kecepatan mengubah esensi sejati juga meningkat beberapa kali lipat. Bila dua urat nadi naga mengalir di waktu yang sama, yang terjadi bukanlah 1 tambah 1 sama dengan 2, melainkan 3 atau 4. Terlebih lagi, sejak dia menghisap semua darah binatang tingkat 4 di kolam, tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Dengan tubuh yang kuat, berlatih teknik 9 naga kembali ke 1 akan lebih mudah, dan tidak akan mudah meledak jika menyerap lebih banyak energi spiritual. 7 hari berlalu, dan hambatan di tingkat ketiga alam transformasi spiritual telah teratasi. Lu Chen terus menyerap energi spiritual tanpa batas, dan meningkatkan esensi sejatinya tanpa batas. Akhirnya, Lu Chen berhasil menembus penghalang alam dan mencapai tingkat keempat alam transformasi spiritual. Kekuatan dasarnya mencapai 1,6 juta pon. Penggandaan urat naga ganda membawa kekuatannya sendiri menjadi 4,8 juta pon. Jika Anda menggunakan Flame Sun Finger, keterampilan tempur dan jimat akan menggandakan kekuatan Anda sendiri. Hanya satu jari dapat menghasilkan kekuatan sebesar 14,4 juta kilogram. Dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan orang kuat di alam Yuan dan tingkat pertama. Jangan bicara tentang orang lain, bicarakan saja tentang Zhu Feichen, dia mungkin tidak dapat menahan serangan kekuatan penuh Lu Chen. Adapun Zantian, itu adalah keterampilan tempur surgawi tingkat atas, dengan amplifikasi yang bahkan lebih abnormal dan kekuatan yang betul-betul dahsyat. Namun, wilayah Lu Chen tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan Zantian sepenuhnya, dan dia tidak yakin berapa banyak kekuatan yang bisa dia hasilkan. Bagaimanapun, kekuatan Zantian jelas lebih kuat dari jari Yan Yang. Itu adalah jurus pamungkas yang tidak akan pernah digunakan kecuali pada saat yang genting. Lagi pula, Waner tidak ada di sekitar, jadi jika dia menyentuh Zantian, dia harus meminum cairan saripati spiritual yang dikirim oleh kepala istana-istana Shenmu. Lu Chen enggan menyia-nyiakan esensi spiritual. Lingshen Yuanyai adalah minuman yang bagus, tetapi hanya ada 1 botol kecil dan saat ini sudah tidak dicetak lagi. Setiap teguk yang Anda minum akan berkurang 1 teguk. Lu Chen sangat mementingkan cairan esensi spiritual dan sangat pelit dalam meminumnya. Belum lagi minum seteguk, bahkan setetes pun akan menyakitkan. Setelah menerobos wilayah kecil, meridian energi spiritual kecil menjadi lebih tipis lagi, dengan hanya sepertiga volumenya yang tersisa. Jika terus-menerus tersedot oleh Lu Chen, saya yakin tidak akan lama lagi sebelum misinya tercapai. Lu Chen, suara Zhu Feichen tiba-tiba datang dari luar pintu. Lu Chen menyelesaikan latihannya, berdiri, mengumpulkan meridian energi spiritual kecilnya, dan kemudian pergi membuka pintu. Zhu Feichen terlihat berdiri di pintu dengan ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi.